informasi yang sudah diberikan, jadinya masyarakat aware. Jadinya pekerja di rumah sakit atau di suatu perusahaan tertentu, jadinya aware bahwa oh dengan kondisi seperti ini, saya tuh lagi nggak baik-baik aja ya. Nah, pendidikan itulah yang harus diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Jiwa. Bareng lagi sekarang sama saya ini Ira. Ditemenin sama dokter terhits. Waduh. Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Dokter Dianda. Cantik banget kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang ke acara podcast ini. Asik. Dokter Dianda ini dokter yang baru di kita, tetapi luar biasa. Kesibukannya tuh keren banget nih. Kesibukannya apa aja nih dok sekarang? Kesibukannya tentunya di RSJ, dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Kemudian ada praktek juga, terus tentunya mengurus rumah tangga, anak dan suami ya. Berarti status sudah tidak available ya? Selain itu ada apa dok di mana? Apa ya, kebetulan saya juga jadi advisor bagi residen psikiatri se-Indonesia. Jadi lumayan banyak program-program juga yang dilakukan. Apalagi bulan ini Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, banyak sekali ya program-programnya. Alhamdulillah. Nah, untuk itu juga nih, untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang sebetulnya tuh biasanya tanggal 10 Oktober ya dok? Betul sekali. 10 Oktober kita ada tema untuk mengingatkan akan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental. Bener banget. Di berbagai kalangan, terutama bagi pekerja. Kayak Betul kita ini dok. Betul banget, karena kesehatan mental di tempat kerja jadi prioritas untuk tema HKJS tahun ini. Oke. Sharing lah dok. Kenapa sih pekerja itu penting diangkat tema untuk kesehatan mentalnya? Oke. Sebelumnya kita dari definisi dulu ya, kesehatan mental. Jadi orang yang dikatakan sehat mental itu adalah seseorang yang bisa menyeimbangkan dari perasaannya, dari pikirannya, dari perilakunya. Itu seimbang, tidak ada masalah. Sebenarnya sesingkat itu dulu. Nah, kenapa begitu penting bagi tempat kerjanya nih, bagi kesehatan mental di tempat kerja ini kenapa begitu penting? Karena seseorang yang sehat mental tentunya kan dia akan produktif untuk bekerja. Ketika sudah produktif untuk bekerja, dia akan semakin semangat, dia tidak akan ada penurunan motivasi, sehingga pekerjaannya bagus, dan yang diuntungkan bukan hanya pekerjanya saja, dari tempat perusahaan itu sendiri dong. Iya. Gitu. Jadi konteksnya sebenarnya luas banget. Gitu. Kalau berarti kalau melihat seperti itu, misalnya nih, saya bekerja, tetapi produktivitas saya kurang lah, taruh misalnya malas-malesan, atau mau begitu bangun pagi itu, aduh, gua mau kerja nih, malas banget gitu. Itu sudah terganggu atau gimana dok? Oke. Kalau cuma untuk sekali dua kali, pasti pernah dong. Pasti semuanya juga yang di sini pernah juga dong. Saya juga pernah, pasti ada momen dimana rasanya tuh kurang semangat. Tapi kita balik lagi nih, kurang semangatnya tuh karena apa? Apakah pada saat itu kondisi fisik kita sedang bermasalah? Nah, kalau memang misalnya sekali, dua kali itu nggak apa-apa. Tapi ya jangan sampai juga sampai akhirnya jadi absen untuk berangkat bekerja. Gitu. Nah, yang jadi masalah ini adalah ketika seringnya absen untuk bekerja, tidak hadir, akhirnya kan jadi ketinggalan juga nih ya. Akhirnya produktivitasnya menurun, nah itu yang mengganggu gitu. Jadi kalau hanya males, nah dilihat nih, malasnya tuh sampai kapan? Ada gejala lain nggak? Misalnya, selain males apalagi nih? Energinya kayak lemes banget. Habis itu konsentrasi jadi terganggu. Akhirnya malah jadi termasuk ada suatu gejala dari gangguan mental. Oke. Kalau gitu ya, ada batasan enggak waktu, misalnya 2 hari, 3 hari, atau dalam sebulan itu misalnya aku 6 kali malesnya gitu. Ada nggak sih batasan bahwa, karena saya juga nih perlu nih kayaknya untuk introspeksi introspeksi diri, lah gue bener nggak ya nih ya, dalam kerja gue masih
produktif apa enggak gitu ya. Oke. Yang dinilai produktif itu kita juga lihat ya dari konsentrasinya kita bagus apa enggak. Produktivitas itu selain dari absensi tadi, kita misalnya setiap hari datang 7:30 di sini, kok jadi malas-malesan sampai akhirnya jadi terlambat. Nah, itu juga kan sudah mengganggu. Akhirnya yang dirugikan sebenarnya bukan cuma dia sendiri, timnya juga jadi merugikan, nanti khawatirnya seperti itu. Jadi itu harus dilihat selama berapa lama. Nah, ini sekalian nyinggung suatu diagnosis nih ya. Ada diagnosis episode depresi di mana ada kehilangan minat, kemudian penurunan energi, kemudian murung atau sedih, dan ada gejala-gejala tambahan yang lain, dan itu bisa berlangsung 2 minggu berturut-turut. Kalau misalnya cuma sekali 2 kali masuk depresi apa enggak? Enggak berarti ya? Belum berarti ya, tapi kita memang harus dilihat kondisinya seperti manusiawi apa. Berarti ya? Manusiawi, karena semua orang itu pasti pernah capek, pasti ada burnout-nya lah. Dan untuk mengatasi burnout-nya itu harus istirahat dulu gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita juga di tempat kerja itu kan berhubungan dengan macam-macam orang nih. Bener banget. Ada yang baik, bener. Ada yang enggak gitu. Atau misalnya ada yang gue cocok nih sama dia, ada yang gue males kalau ketemu dia gitu loh. Ada tips nggak? Bukan tips ya, apa ya? Mungkin saran atau apa? Saran kita tuh harus bagaimana sih ada di lingkungan kerja. Kita juga nggak mau dong toksik bagi orang. Bener nggak ya? Sekali. Kita juga nggak mau ketemu orang lain malesin gitu ngelihat kita. Ada nggak kita tuh harus bersikap seperti apa? Gitu? Oke. Dengan cara kita bisa berinteraksi sosial dengan baik, itu adalah salah satu ciri dari sehat mental juga. Karena fungsi seseorang itu ada 3. Fungsi dari kognitifnya. Yang pertama, ketika kita sudah mulai sulit berkonsentrasi, sulit fokus untuk sesuatu, artinya itu sudah mulai ada terganggunya fungsi kognitif. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Nah, gimana cara kita berinteraksi dengan orang? Gimana caranya kita bersosialisasi? Apakah kita menarik diri? Atau kita lebih cepat sensitif atau tersinggung? Nah, yang ketiga adalah fungsi rawat diri. Rawat diri itu macam-macam. Even makan juga itu udah masuk rawat diri kita. Kita jadi males makan atau males mandi, artinya itu sudah terganggu juga dong. Kalau nggak mau berhenti makan gimana dok? Kayak saya dok. Itu coba dilihat juga nih, nggak berhenti makannya itu seperti apa? Apakah sampai nanti berat badannya melonjak drastis? Artinya kan gangguan makan itu bukan cuma nggak mau makan. Ketika makan berlebihan itu juga gangguan makan. Nah, ketika ada gangguan interaksi sosial tadi dari yang biasanya, itu kita harus evaluasi. Apa yang terjadi ya sama diri saya ya? Kok saya misalnya ngobrol sama Bu Ira, padahal Bu Ira ngomongnya biasa aja, kok saya sensitif ya? Kenapa ya Bu Ira ketus? Emang saya salah apa? Nah, kondisi-kondisi lebih cepat sensitif, tersinggung seperti itu, artinya kita harus waspada juga. Ada apa nih? Apakah kita memang sedang terganggu atau enggak? Gitu. Jadi kurang makan itu bisa depresi, kelebihan makan juga ternyata memang ada gangguan, karena ada beberapa orang itu ketika ada masalah itu ya, gua mau makan ini, mau makan itu, jadi kayak apa ya namanya? Itu coping mekanismenya ya. Jadi memang untuk dari kriteria depresi, episode depresi sendiri, memang ada yang gangguan makan itu nggak cuman nggak mau makan atau penurunan nafsu makan, tapi dengan kelebihan makan itu juga terganggu sebenarnya. Nah, ketika ada sesuatu yang terganggu seperti itu, yang lebih dari biasanya, coba deh dievaluasi apakah sedang terganggu apa enggak. Gitu. Untuk diri saya sendiri, misalnya gini, ngebantu nggak sih kayak journaling gitu? Nih, saya sekarang hari ini gue kesel nih sama si A misalnya, aku udah ngelakuin A, dianya malah marah-marah. Kita udah berusaha maksimal, dianya marah-marah hari ini misalnya. Terus hari besok, aku seneng banget ketemu sama pasien aku, bla 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 gitu. Itu ngebantu nggak sih dok? Seperti ngebantu banget. Jadi memang pasien-pasien yang insight-nya sudah lumayan bagus, pasien gangguan jiwa berat pun misalnya insight-nya sudah bagus, atau dari pasien neurotik pun, itu kita sarankan untuk journaling. Karena selain terapi obat, kalau di psikiatri, terapi non-farmakologi seperti ada cara-cara journaling salah satunya, itu sangat membantu banget.
Jadi journaling itu juga sebenarnya metodenya banyak sekali. Ada yang memang menulis, emang yang disarankan itu adalah menulis tangan, karena dengan gerakan motorik itu juga kita bisa lebih untuk merilis emosinya itu lebih bagus dibanding kalau misalnya cuma ngetik di handphone. Tapi kalau mengetik pun di handphone ya tidak masalah juga. Tujuannya kan untuk mengeluarkan apa yang ada di diri. Jadi ibaratnya kondisi-kondisi yang tidak nyaman itu kan kalau yang buruk itu menjadi sampah ya, tanda kutipnya. Kalau tidak dikeluarkan ya khawatirnya semakin menumpuk. Nah, metode dikeluarkannya itu macam-macam. Jadi ada yang cerita atau ventilasi lah ya, curhat. Nah, curhat seperti itu, curhat dong. Tapi itu bisa. Sobat-sobat sehat jiwa jangan semuanya minta curhat sama dokter. Bahaya. Nah, curhat juga sebenarnya bukan aturan ya, tapi kita harus hati-hati. Maksudnya gini, kita percaya sama orang yang memang kita bisa curhatin. Kalaupun misalnya memang nggak ada, artinya harus butuh ke profesional, psikolog atau psikiater, seperti itu. Jadi untuk mengeluarkan apa yang ada jadi beban pikiran, journaling lah, bagus banget. Tapi kalau profesional mah mereka punya etik ya dok ya, jadi nggak boleh untuk mengasih tahu nama atau apa gitu ya. Betul. Jadi itu juga yang jadi concernnya, bahwa jangan takut untuk misalnya ada ngerasa nggak nyaman tadi, nggak ada gangguan apa nih ya gitu. Nah, ceritalah kepada profesional karena itu adalah tempat yang aman. Kami juga sudah disumpah untuk merahasiakan apa yang terjadi pada pasiennya. Kan kita nggak pernah nih gosip-gosipin pasien kan ya. Seperti itu sih. Kita paling ngobrol, ini pasien ini gimana caranya ya supaya baik gitu ya dok ya. Karena kan untuk berkolaborasi. Tapi kalau untuk mengomongin gitu ya, si ini tuh kondisinya seperti ini, itu enggak, jadi jangan khawatir gitu. Jadi aman ya teman-teman, sobat-sobat sehat jiwa di semua. Iya. Jangan takut untuk konseling. Jangan takut untuk konseling karena keamanan, karena itu juga ternyata baik untuk diri. Iya. Kita juga perlu untuk self healing. Betul. Sekalian introspeksi ya. Betul. Betul. Oke. Tadi kan kita bicara tentang lebih ke kitanya ya, dok. Ke kitanya. Sedangkan kalau namanya bekerja itu pasti ada dari perusahaannya sendiri, oke lah, taraf manajerialnya, aturan-aturannya, dan kitanya sendiri. Tadi kita udah bicara tentang kita, tentang teman-teman di sekeliling kita. Nah, peran dari manajerial atau pimpinan itu sebetulnya mempunyai peran, menurut saya sih cukup kuat ya. Betul sekali. Bisa dicontohin nggak di bagian apanya gitu? Kalau dari karena tadi ya kesehatan mental seseorang itu bukan hanya milik sendiri, tapi milik timnya, milik lingkungannya, termasuk dari perusahaan itu sendiri. Jadi harapannya dari perusahaannya juga minimal mengadakan pelatihan dan pendidikan yang akan dibawakan oleh materi ya, berupa materi misalnya dari psikiater. Psikiater ngejelasin nih, ini tanda awal misalnya dari gangguan mental. Ini kondisi-kondisi gangguan mental atau gangguan jiwa tuh seperti ini loh. Setidaknya dengan informasi yang sudah diberikan, jadinya masyarakat aware. Jadinya pekerja di rumah sakit atau di suatu perusahaan tertentu, jadinya aware bahwa oh, dengan kondisi seperti ini, saya tuh lagi nggak baik-baik aja ya. Nah, pendidikan itulah yang harus diberikan. Selain itu ada seperti bukan kompensasi ya, lebih ke misalnya fleksibilitas jam kerja. Kalau di rumah sakit sendiri dengan adanya shift-shiftan, itu kan sebenarnya bentuk fleksibilitas. Ketika ada jaga malam terus besoknya lepas jaga, itu kan ada waktu istirahat gitu ya. Tapi mungkin kalau di perusahaan lain, ini kan kita ngomongin pekerja ini kan nggak hanya untuk nakes ya. Di perusahaan lain mungkin bisa diadakan yang tadinya work from office jadi work from home, atau work from resto, kafe. Kafe, resto bagus. Kafe, resto bagus, yang penting kan tugas selesai. Sebenarnya kan targetnya itu. Nah, cuman kalau kita susah kali. Kalau kita susah. Pasiennya susah disuruh diajakin ke resto. Betul. Susah. Kecuali kalau misalnya yang telemedicine. Itu boleh banget bisa. Nah, kan di sini juga ada ya untuk layanan telemedicine gitu. Jadi dengan kondisi fleksibilitas jam kerja itu memungkinkan para pekerja juga jadi merasa tidak terlalu banyak tuntutan dan lebih ada fase healingnya, ada fase istirahatnya gitu.
Selain itu, yang paling penting juga adalah karena sudah adanya pendidikan, bukan hanya sebagai kesadaran diri nih nantinya, membuat semua pekerja itu akhirnya jadi, oh it's okay loh kalau misalnya ada masalah kesehatan jiwa. Jadi mengurangi stigma. Karena stigmanya lebay gitu ya. Iya nggak sih? Iya. Kadang-kadang gini, kalau temen-temen itu dia sakit apa? Sakitnya panas, bla bla bla. Oke. It's okay gitu ya. Giliran aku sekarang lagi nggak baik-baik aja gini. Lebay. Nah, gitu nggak sih? Atau mungkin kayak gitu aja. Gitu. Kadang-kadang jadi itu yang gue juga perasaan pernah deh kayak gitu. Ngapain sih gitu? Atau mungkin adu nasib ya, Bu ya, misalnya. Gimana? Mah baru segitu aja, kalau saya sih jangan sampai itu terjadi makanya. Jadi ketika diberikan pendidikan dan pelatihan, akhirnya kita sadar bahwa ternyata kesehatan mental itu sepenting itu bersamaan dengan kesehatan fisik. Nah ini yang makanya harus dicanangkan oleh semuanya. Kita kan sekarang makanya dengan bentuk seperti ini kan edukasi bahwa kesehatan mental itu jangan disepelekan, karena tujuan akhir dari produktivitas seseorang itu bukan hanya fisiknya. Ketika tidak sehat mental, ya akan mengakibatkan produktivitas menurun, kinerja menurun. Jadi seperti lingkaran setan akhirnya gitu. Ketika produktivitas kita menurun, otomatis target-target yang digaungkan, didirikan sama pimpinan nggak dikerjain. Ada banyak hal nanti yang menghambat, misalnya. Atau misalnya satu orang sakit, bebannya dibebankan sama ke satu orang yang lain, ya itu kan sangat merugikan ya dok. Betul. Jadi memang harus pengertian dari awal, apakah bisa mendapatkan dispensasi atau hal-hal lain yang bisa dimengerti, karena disabilitas mental juga ada undang-undangnya, jadi boleh dimaklumi istilahnya. Makanya dijadiin tema ya dok. Makanya dijadiin tema. Ketika udah dijadiin tema, berarti bukan cuman dari seorang dua orang aja, ini udah dunia loh, udah kepikiran. Benar banget. Jadi gini Bu, ada data memang ketika seseorang itu tidak produktif, ada penurunan fungsi pekerjaan, artinya kan dari perusahaan itunya sendiri bisa merugi. Itu bisa angka duit juga bisa berpengaruh jadinya, cuan-cuan bisa berpengaruh. Jadi memang ternyata sepenting itu gitu. Oke. Kalau misalnya saya ada temen misalnya, dia sedang ada di state, karena kita kan kalau kita satu ruangan, taruh satu divisi itu kita ada berbagai macam, ada orang taruh 10 orang atau 20 orang gitu. Ada seseorang yang bukan toksik ya, atau gimana ya. Ada seorang yang misalnya ke si A bilang seperti ini, ke si B bilang seperti sehingga ada, taruhlah ada. Jadi ngadu domba gitu maksudnya. Kita tuh harus bersikap seperti apa ya sama orang ini? Saya nanya balik dulu nih Bu, si orang ini semerugikan apa? Ya kadang-kadang kan ada yang bisa menerima itu, bisa nyaring orang gitu ya, tergantung orangnya. Kadang ada yang bisa nyaring, kadang ada juga yang orang lain omongin itu dia telan bulat-bulat. Ya kan? Ada yang gampang naik gitu, enak aja lo gini gitu. Atau kadang ada yang nggak mau dikonfirm gitu. Kalau saya memang orangnya ada ketidaksesuaian, saya langsung confirm deh ke orangnya langsung, daripada aku nanya ke si A, ke si B, ke si C, nanti jadi rame. Saya langsung ke orang. Nah, kadang-kadang ada orang yang nggak suka dikonfirm langsung tuh. Seperti itu. Saya juga kadang, saya harus seperti apa? Ini kayaknya pribadinya, ini sesi pribadi. Nggak sekalian. Bukan rahasia. Sekalian curcol. Saya kadang, apakah saya terlalu straight gitu? Kadang-kadang saya udah merasa, aduh enak nggak ya kalau saya confirm langsung? Confirmnya sih baik-baik aja, maksudnya teh dengan bicara intonasi yang baik, tetapi ya itu kadang ada yang menerima untuk dikonfirm, kadang ada yang tidak. Gimana sih kita harus bersikap? Kadang soalnya suka kepikiran pas pulang. Gue gimana ya? Gue sebenarnya salah nggak ya, gitu ya? Cara gue udah bener belum ya, gitu ya? Untuk memberitahu ke orang yang mungkin memang ada salah dan kita ingin memberitahu. Jadi selama kita melakukannya dengan sesuai SOP, gitu ya. Kalau di sini ada SOP nih, mungkin ada yang belum tahu juga.
Jadi untuk SOP ini ada suatu tindakan yang dilakukan, itu semua berdasarkan SOP. Ketika ada yang melanggar, itu kita berhak sebagai kondisinya mungkin lebih superior ya dibandingkan dengan yang orang tersebut mungkin ya. Kita berhak dan kita bertanggung jawab untuk memberitahu. Jadi itu dulu, kita memberitahu. Oke. Nah, setelah diberitahu, sebelumnya tapi yang disampaikan itu adalah pesannya. Jangan seolah-olah menyalahkan personalnya. Jadi bukan untuk seperti gara-gara kamu ini jadi seperti ini. Tapi yang disampaikan adalah sebaiknya yang dilakukan itu adalah seperti ini. Yang sudah kamu lakukan kemarin seperti ini. Maka dari itu harapannya ke depannya bisa melakukan sesuai prosedur seperti ini ya. Dengan cara komunikasi yang baik. Tapi bukan ngejudge istilahnya. Nah, dengan komunikasi baik seperti itu, kita sudah memberitahu juga dasarnya nih. Harapannya kan bisa mengerti nih ya. Tapi pertanyaannya gimana kalau orang tersebut nggak ngerti? Atau malah jadi nggak nyaman sama kita dan akhirnya kita juga jadi nggak enakan gitu kan. Nah, perkara apa yang terjadi dari orang lain, respon orang lain tersebut, respon pekerja tersebut, kita tidak bisa mengendalikan itu. Ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Betul. Ketika kita sudah melakukan hal yang sesuai prosedur, tapi tanggapannya mungkin tidak enak gitu ya, itu di luar kendali kita. Tapi kita berhak untuk bertanya, apa sih sebenarnya yang kamu harapkan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Maunya seperti apa? Misalnya gitu. Jadi untuk pemberitahuan seperti itu juga jangan di depan banyak orang. Jadi memang harus secara personal. Nah, mungkin lebih pendekatan dari hati ke hati dulu gitu ya. Approach-nya dekat. Kalau di psikiatri itu ada raport ya. Raport kayak misalnya saya bisa meriksa pasien, raportnya nggak adekuat nih. Ya coba ada cara yang lebih personal, bagaimana caranya agar ketika raportnya udah kuat, orang tersebut akan lebih terbuka sama kita. Jadi dia ternyata akhirnya langsung, oh saya tuh nggak nyaman karena ini loh. Harapannya kan dia bisa cerita seperti itu. Tapi di luar itu responnya memang di luar kendali kita. Selama kita menyesuaikan prosedur yang ada, itu berhak tanggung jawab kita untuk membereskan itu karena tanggung jawab selain itu, selain di orang tersebut, ini kan jadi kebersamaan tim juga. Gitu. Jadi komunikasi itu memang sangat penting. Komunikasi efektif itu yang paling penting, jangan kode-kode. Jadi jangan kode-kode. Sindir-sindir apa? Nggak boleh ya, jangan ya Dek ya. Jangan, oke. Jadi maksudnya gini, kalau kita memberi, kita tahu ada orang yang salah, itu kita beritahu salahnya, bukan disindir. Karena orangnya juga kemungkinan dia nggak tahu dia salah ya. Betul. Gimana intinya adalah ketika ingin mengharapkan sesuatu, kita yang harus proaktif juga gitu. Kita itu pentingnya komunikasi efektif tuh seperti itu juga gitu. Soalnya kan waktu kerja tuh panjang ya. Betul. Terus kita tuh dari Senin sampai Jumat. Betul sekali. Berapa jam sehari? Mungkin ada yang Sabtu juga kerja kan? Kayak saya Sabtu kerja. Dari sehari itu berapa jam? Betul. Ketemu sama itu. Kalau misalnya situasi udah nggak nyaman, udah. Kalau nggak nyaman, bikin artinya enak, apa? Ya. Selain nggak enak, apalagi yang dirugikan? Kalau kita mungkin pasien ya. Selain itu pekerjaannya memang jadi terbengkalai. Balik lagi, misalnya jadi nggak maksimal nih ke pasiennya. Aduh, aku setim nih sama si orang ini buat ngurusin pasien ini misalnya. Akhirnya jadi males. Itu kan yang dikhawatirkan gitu. Jadi hal-hal mungkin terlihatnya sederhana, tapi nanti outputnya ke pasiennya, khawatirnya kan kita harus melakukan pelayanan dengan semaksimal mungkin, termasuk salah satunya ya dari bagaimana cara kita berinteraksi sosial. Jadi bekerja itu, ya kita memang butuh uang, tapi nggak selamanya itu berhubungan dengan lagi batuk ya. Iya, maaf ya. Apa-apa santai, kalau saya juga. Nggak selamanya kerja itu, memang kita butuh uang, tapi nggak selamanya uang itu segalanya gitu ya dok ya. Kenyamanan bener banget. Kadang ada yang nggak bisa dibeli sama uang ya. Bener. Dengan ada kita punya teman yang baik, sama dia gitu. Dengan adanya kita punya lingkungan yang baik, akhirnya itu bisa bikin kita semangat untuk ngerjain suatu hal, suatu tugas. Coba kalau misalnya kita moodnya lagi jelek, terus ketemu temennya yang nggak nyaman, terus dikasih kerjaan. Kita maksudnya kerjaan yang biasa aja, yang sesederhana mungkin,
itu sumpah serapah atau kesel yang keluar. Iya enggak? Bener banget ya. Jadi memang dari diri sendiri kita harus coba introspeksi juga gitu. Kita sebenarnya masalah itu tugasnya atau memang diri kita yang sedang kurang baik-baik aja gitu. Kita harus aware sama diri sendiri. Bener banget. Sama lingkungannya juga. Iya, benar banget. Ketika semuanya udah oke, produktivitasnya pasti akan meningkat juga. Hasilnya nanti kan baik juga. Terus kita pas pulang juga ke rumah ya udah nyaman-nyaman aja. Bener banget. Dan nggak overthinking apa yang terjadi di kerjaan. Makanya jangan bawa kerjaan ke rumah tuh, itu maksudnya. Jangan bawa kerjaan. Harapannya. Jadi karena gini, kita hidup itu kan nggak hanya pekerjaan ya, kita hidup tuh sebagai manusia sosial. Kita harus bersosialisasi, kita harus punya kehidupan di luar yang di sini. Misalnya saya punya keluarga ya, saya bertemu juga gitu kan dengan keluarga. Kalau misalnya belum selesai dikasih sisa ya dok. Nah, maksudnya semua energi kita udah dipakai di kerjaan, bener banget, bener banget. Rumah, gua udah capek, udah nggak bisa apa-apain. Iya. Jangan seperti itu. Misalnya, kasihan anak kita ya. Iya dong, nanti anaknya yang jadi kena imbasnya ya. Misalnya mood kita lagi nggak stabil, terus nah itu mood nggak stabil juga salah satu memang ada tanda gejala tuh ya. Jadi ketika nggak stabil, udah nyampe rumah capek, pengen istirahat, anak minta main, akhirnya kita jadi nggak maksimal untuk ngurus anak. Khawatirnya kan jadi kehidupan keluarga kita juga terganggu. Jadi di kerjaan gak selesai, di rumah juga bermasalah, akhirnya jadi kemana-mana. Semuanya jadi ngerembet ya dok. Jadi ngerembet kayak banget. Apa ya kalau domino itu tok jatuh gitu ya. Gitu, iya. Ternyata berpengaruh sekali. Dan apa yang dipikirkan di rumah, apa yang dikerjakan di rumah, nggak usah dipikirin di sini. Kayak misalnya sekarang kita lagi podcast, saya nggak usah mikirin anak saya lagi belajar apa ya di sekolah. Udah biarin aja dulu. Percayain sama gurunya ya. Iya, karena itu mindfulness-nya tuh di situ gitu. Jadi kita fokus apa yang sedang kita kerjakan. Sesuai dengan peran kita. Sesuai dengan peran kita di mana. Gitu. Nggak kerasa banget tuh. Iya. Setengah jam kita ngobrol. Emang udah setengah jam? Udah setengah jam. Ah serius? Iya. udah setengah jam? Sampai banget emang kalau misalnya ngobrol sama dokter ini asik, nggak kerasa waktunya apa yang kita sampai besok aja lanjutin ya? Lanjutin sampai bisa besok. Bikin muri kan kalau sampai besok? Bisa ya? Harus di ACC dulu kan? Oke. Ngarahin kalau dulu Mak Farhan sama Indi pernah 48 jam ya, mereka nggak berhenti gitu. siaran radio. Kita juga bisa ya. Muri ya. Temanya macam-macam. Besok udah ganti tema lagi. Iya. Tapi kayaknya saya gempor kalau saya terus-terusan harus ngomong. Iya, begitulah. Jadi inti utama kita ngobrol-ngobrol nih podcast kali ini bahwa kesehatan mental itu adalah aset utama. Kamu nggak bakalan bisa melakukan pekerjaan kamu sehari-hari tanpa keadaan kesehatan mental. Bener banget, bener banget. Dan antara pimpinan, pekerja, dan produktivitas itu merupakan salah satu lingkaran yang semuanya itu berkesinambungan, punya ikatan ya masing-masing. Iya. Jadi memang saling membutuhkan. Kalau saling membutuhkan berarti harus saling mengerti. Seperti itu ya dok ya. Benar banget. Kayak hubungannya. Iya, kan namanya juga proses belajar terus ya. Kita untuk mengenal orang juga ada terus gitu ya. Apalagi di RSJ sini juga orangnya banyak sekali. Dimana kita bisa ditempatkan di berbagai bagian. Kita harus mulai adaptasi dengan lagi. Orang yang macam-macam. Dan adaptasi itu adalah sebenarnya proses kita belajar agar kita bisa berkomunikasi juga dengan baik gitu. Kalimat terakhir dong sebelum kita tutup. Oke. Kalimat terakhir, jadi ketika merasa diri ini tidak produktif seperti biasanya atau mungkin ada masalah-masalah dari gangguan awal
masalah kejiwaan, misalnya ini sekalian tadi saya singgung selain mood yang gak stabil, tadi ada penurunan aktivitas, produktivitas, kemudian jadi malas buat kerja, jadi sering terlambat buat kerja, jadi susah buat fokus lagi, kemudian interaksi sosialnya juga sudah terganggu. Yang biasanya diminta sama Bu Ira, ayo kumpul, nggak mau kumpul deh, soalnya nggak mau ketemu orang banyak. Hal-hal seperti itu merupakan deteksi dini dan perlu banget untuk konsultasi ke profesional. Jadi harapannya juga di perusahaan ada layanan konseling, misalnya seperti dari psikolog atau psikiater yang mengadakan itu. Pentingnya medical check up untuk mental, jadi nggak cuman medical check up yang fisik aja. Jadi semuanya harus diperiksa, di screening. Kalau memang ada gangguan tentunya harus diterapi lebih lanjut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat mental agar pekerjaan kita juga maksimal.